Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali. Perkenalkan saya Agustina Tevavera dari program studi PGSD Unika Santo Palas Ruteng tingkat 2 semester 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber energi gerak dan pemanfaatannya. Baik adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui metode ceramah, adik-adik mampu menjelaskan fungsi dari sumber energi gerak bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba adik-adik amati di lingkungan sekitar, kira-kira mengapa pohon di luar itu bisa bergerak? Oke, mantap sekali. Jadi, yang menggerakkan pohon itu adalah angin. Oke, kalau begitu, angin itu termasuk sumber energi gerak atau bukan? Oke, tepat sekali. Jadi, angin itu merupakan salah satu sumber energi gerak. Kalau begitu, sumber energi gerak itu kira-kira apa sih? Adik-adik, sumber energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan disebut sebagai benda yang memiliki energi gerak. Misalnya tiupan angin yang dapat menggerakkan kincir angin ataupun pohon-pohon. Atau bola biliar yang semakin cepat bergerak apabila semakin kuat kita dorong. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan bahas jenis-jenis sumber energi gerak. Yang pertama, energi radiasi. Energi radiasi adalah salah satu jenis energi gerak. Energi radiasi ini juga bisa disebut sebagai energi elektromagnetik. Misalnya, saat adik-adik mendengarkan radio, itu dapat diartikan adik-adik tengah memanfaatkan energi elektromagnetik yang terjadi. Energi radiasi masuk ke dalam beragam jenis energi gerak karena radiasi juga mengalami pergerakan selama proses perubahan energi. Meskipun tidak tampak secara kasat mata, namun radiasi sebenarnya ada di sekitar kita. Radiasi memiliki banyak manfaat, namun harus dalam jumlah yang tepat. Yang kedua, energi suara. Jenis energi gerak yang kedua adalah energi suara. Seperti yang kita ketahui, suara merupakan gerakan atau getaran yang asalnya dari berbagai macam material seperti air dan udara. Contoh lainnya adalah ketika kita tengah mendengarkan gong yang ditabuh maupun dipukul. Perhatikan gong itu dapat mengeluarkan suara karena ada pemicunya, yaitu ditabuh. Tabuhan tersebut menimbulkan getaran yang merambat, lantas menghasilkan suatu bunyi. Yang ketiga, energi panas. Kalau kamu bertanya apakah energi panas masuk dari jenis energi gerak, maka jawabannya jelas iya. Lantas, kalau energi panas termasuk ke dalam energi gerak, apanya yang bergerak? Di dalam energi panas terdapat molekul dan atom yang memiliki gerak cepat serta saling bergesekan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, energi gerak atau kinetik dihasilkan dari usaha gerak suatu benda. Yang keempat, energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi gerak yang telah disimpan di dalam sebuah benda atau pada objek tertentu. Semakin suatu benda bergerak dengan lebih cepat ataupun kencang, maka energi yang bakal dihasilkan juga semakin besar. Contoh energi mekanik ketika kita memperhatikan sebuah roda yang berputar. Saat kamu mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi, pasti gerak sepeda itu juga akan semakin meleset lebih jauh. Demikian sebaliknya, ketika kamu mengayun sepeda dengan pelan, maka roda sepeda juga akan berputar pelan. Adapun pemanfaatan energi gerak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebagai pembangkit listrik. Energi gerak dapat diubah menjadi energi listrik. Hal itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari manusia. Perubahan energi pada umumnya memanfaatkan generator. Saat generator bergerak, ia akan menggerakkan kumparan penghantar listrik pada medan magnetik, kemudian menghasilkan arus listrik. Contohnya pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya sebagai alat penggerak transportasi. Energi gerak juga bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan alat transportasi yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya yaitu kapal layar. Kapal itu bisa mengubah energi angin sehingga kapal bisa bergerak di tengah lautan. Sebagai alat pengolah makanan. Energi gerak yang didapatkan dari mesin pengolah makanan
bisa dimanfaatkan untuk memisahkan bahan pangan dari kulitnya. Selain itu, energi tersebut juga bisa mengubah bentuk bahan makanan. Misalnya, adik-adik, kincir angin dapat dimanfaatkan untuk menghaluskan biji gandum menjadi tepung terigu. Kemudian untuk permainan dan hiburan. Banyak hiburan sehari-hari yang memanfaatkan energi listrik. Misalnya, layang-layang menggunakan energi gerak dari angin agar bisa diterbangkan. Dan contoh lainnya yaitu gasing dapat berputar karena memanfaatkan energi gerak. Adik-adik perlu diperhatikan juga dalam penggunaan sumber energi gerak juga harus dipertimbangkan dengan hati-hati karena dalam penggunaannya dapat memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Sebagai salah satu contohnya yaitu ketika penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Sedangkan pembangkit listrik tenaga air dapat mempengaruhi ekosistem sungai dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sungai tersebut. Oleh karena itu, pengembangan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan terus dilakukan, seperti energi angin, surya, dan hidrogen. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar bersama tentang materi sumber energi gerak dan pemanfaatannya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak sedikit memberikan pertanyaan. Coba adik-adik jelaskan ulang apa itu sumber energi gerak. Baik adik-adik, jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi bahwa sumber energi gerak merupakan sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan gerakan atau energi kinetik. Baik adik-adik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.